Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berlian Saskia Pramesti dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Dalam video kali ini, saya akan melakukan praktik mengajar yang terdiri dari keterampilan membuka, menjelaskan, bertanya, dan juga menutup. So, jangan lupa like, ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa semangat. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, dimohon ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Ya Mbak, silahkan dipimpin doa ya Mbak. Selesai. Jadi sebelum memulai, Ibu akan absen terlebih dahulu. Benar dengan kelas 10B ya ini. Brenda Syakila, Muhammad Ali, Ibnu Rafli, Mutiara Ramadhani, Valeria Rahma, Fitrotun Nurul Badriyah. Hadir semuanya ya. Nah, sebelumnya masih adakah yang ingat apa materi yang saya jelaskan di minggu kemarin? Ya, boleh angkat tangan. Ya Mbak, apa materi yang saya jelaskan? Iya, macam-macam surat. Ada berapa? Ayo angkat tangan. Ada 3, benar sekali. Jadi macam-macam surat itu ada 3, yaitu surat pribadi, surat resmi, dan juga surat niaga. Jadi surat resmi itu surat yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, surat ini itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk keluarga dan juga kerabat terdekat. Lalu yang kedua ada surat resmi. Surat resmi ini biasanya digunakan untuk kepentingan yang resmi, seperti instansi atau organisasi. Nah, itu seperti apa suratnya? Yaitu suratnya seperti surat keputusan, surat kuasa, dan juga surat permohonan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, surat niaga. Itu digunakan untuk badan usaha atau lembaga untuk menyelenggarakan kegiatan industri ataupun jasa. Suratnya seperti apa? Surat penawaran, surat permintaan, dan juga surat pesanan. Ya, paham dengan materi yang sudah dijelaskan minggu kemarin ya? Sudah paham semua? Sudah, baik, pinter semuanya. Selanjutnya, materi yang akan dibahas pada minggu ini adalah materi tentang ciri-ciri bahasa surat dan tata bahasa surat. Baik, Ibu akan menjelaskan ya. Jadi kita materi selanjutnya akan membahas yaitu ciri-ciri bahasa surat. Ada 3 yang utama ciri-ciri bahasa surat. Yang pertama yaitu jelas, yang kedua itu lugas, ya, dan yang terakhir yang ketiga itu menarik dan juga sopan. Yang pertama dulu kita akan menjelaskan yang jelas. Jelas itu yang bagaimana sih? Jelas itu jadi bahasa yang ada di dalam surat itu harus jelas sejelas-jelasnya. Artinya itu mudah dipahami dan juga tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun kesalah tafsiran.
Selain itu, surat ini harus juga jelas siapa yang mengirim surat dan juga siapa selain surat itu harus jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan, surat itu juga harus jelas siapa yang mengirim surat tersebut dan siapa yang menerima surat tersebut. Menurut kalian semua yang ada di sini, kenapa kejelasan dalam surat itu penting? Bisa angkat tangan. Ya, kenapa? Ya, betul, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu kita akan berlanjut ke yang kedua. Yang kedua tadi apa? Lugas. Apa sih arti lugas itu? Lugas itu artinya adalah sederhana, tidak bertele-tele, dan langsung pada intinya. Contohnya kayak gimana? Contoh lugas itu seperti kalau kita meminta izin, kita itu tidak perlu berbasa-basi, ngomongin ini ngomongin itu baru meminta izin. Tidak perlu, kita langsung kepada intinya. Intinya apa? Meminta izin sakit, izin ada acara keluarga, seperti itu. Lalu gimana sih cara membuat bahasa yang lugas? Seperti gimana? Yang pertama, kita harus menghilangkan kata yang tidak perlu. Yang kedua bagaimana? Yaitu tidak bertele-tele, tidak ke sana kemari, langsung saja. Yaitu tidak bertele-tele. Yang ketiga bagaimana? Yang ketiga itu menggunakan istilah yang tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman tadi ya. Menggunakan istilah yang tepat. Lalu yang keempat gimana? Yang terakhir, yaitu memakai tanda baca yang benar agar ketika orang membaca surat kita itu mana yang harus berhenti, mana yang harus berhenti sejenak, itu jelas sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, yaitu memakai tanda baca yang benar. Jadi gimana sih cara membuat kalimat yang lugas dalam surat itu? Yang pertama, menghindari kata yang tidak perlu. Lalu yang kedua, tidak bertele-tele. Lalu yang ketiga, istilah yang digunakan itu harus tepat dan pada intinya. Lalu yang keempat, yang terakhir, memakai tanda baca yang benar agar tidak terjadi kesalahpahaman. Itu ya, anak-anak. Menurut kalian sendiri nih, kalimat yang terlalu panjang seperti yang ibu jelaskan tadi itu, kalimat yang terlalu panjang itu bagus atau tidak dalam surat? Menurut kalian gimana? Ya, itu kurang bagus. Karena apa? Bisa membingungkan orang yang membaca surat itu tadi, yang menerima surat tadi. Oke. Lanjut kita yang terakhir. Jadi ciri-ciri bahasa dalam surat itu, kita itu harus menarik dan sopan.
ciri-ciri bahasa menarik dan sopan. Menarik itu yang gimana, Bu? Menarik itu menggunakan bahasa yang enak dibaca, lalu tidak kaku, dan juga tidak membosankan. Kalau sopan, Bu, bahasa yang sopan itu gimana? Bahasa yang tidak menggunakan kalimat kasar atau kata kasar, sehingga menyinggungkan orang lain, menyinggungkan orang tersebut yang membacanya, perasaan orang lain itu tersinggung. Lalu, kalau kita menggunakan kata kasar di dalamnya, gimana dalam surat tadi? Ya jelas itu tidak menghargai orang yang menerima surat. Setelah Ibu tuliskan, jadi ciri-ciri bahasa surat itu tadi yang utama ada 3, yaitu jelas. Jelas itu mudah dipahami dan juga jelas ini suratnya untuk siapa dan dari siapa, agar tidak membingungkan penerimanya. Lalu kedua ada lugas. Lugas berarti langsung pada intinya dan tidak bertele-tele. Dan yang terakhir adalah menarik dan sopan. Setelah Ibu rangkumkan ini dan tuliskan, silakan kalian menulis di buku catatan masing-masing sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing dan menggunakan bahasa kalian masing-masing agar nanti belajarnya mudah. Ini sudah saya jelaskan. Setelah kalian sudah menulis, nanti saya akan menjelaskan materi yang setelahnya, yaitu tata bahasa surat. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan materi setelahnya karena kalian sudah menulis di buku catatan kalian masing-masing. Jadi Ibu akan menjelaskan tentang tata bahasa surat. Tata bahasa surat itu meliputi 2 hal. 2 hal itu apa saja? Yang pertama yaitu ejaan dan juga tanda baca. Yang pertama adalah ejaan. Ejaan sendiri itu mencakup apa? Mencakup penulisan huruf, penulisan kata, dan juga unsur serapan. Ini mencakup huruf, kata, dan juga unsur serapan. Mencakup huruf kata serapan itu yang bagaimana? Contoh, kalau huruf kapital. Huruf kapital itu biasanya digunakan di awal nama apa saja? Nama orang. Hari juga bisa, dan jabatan. Huruf kapital biasanya digunakan nama orang, hari, jabatan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti misalnya kita mau menulis hari Kamis. Berarti H dan K-nya huruf kapital. Lalu seperti jabatan, Profesor Benny. Jadi P-nya huruf kapital, B-nya nama orang, B-nya nama orang itu juga besar seperti itu. Lalu karena tadi ada huruf, mencakup huruf, kata, dan juga unsur serapan, contoh katanya yang kayak gimana? Katanya itu yang seperti kata ulang. Itu seperti ini ya.
kata ulang harus diberi tanda hubung seperti ini. Contohnya yaitu surat, tanda hubung, menyurat. Ini kan kalimat ulang, surat, menyurat. Harus diberi tanda hubung seperti ini. Lalu contoh lagi yaitu kata depan di atau ke. Kata di atau ke ini biasanya dipisah ketika kata selanjutnya itu adalah daerah, wilayah, atau waktu, atau tempat. Seperti contohnya, seperti ini, seperti di Surabaya. Di ininya dipisah, lalu ke kamar tidur. Ininya juga dipisah, diberi spasi seperti itu ya. Ditulis pisah. Kalau ini yang kalimat ulang tadi, kata ulang, itu diberi tanda hubung. Setelah huruf, kata, sekarang kita masuk ke yang unsur serapan. Unsur serapan itu apa? Unsur serapan sendiri adalah kata dari bahasa asing. Contohnya yang gimana? Kata serapan ini, kata dalam bahasa asing ini. Contoh, kita pakai contoh langsung ya. Manajemen. Ini kan seperti ini. Kalau diserap menjadi seperti apa? Seperti ini. Ini kalimat bahasa asing diserap menjadi manajemen. Manajemen menjadi manajemen, seperti itu. Lalu ada contoh lagi. Psikologi. Psikologi ini diserap menjadi psikologi. Seperti itu ya. Jadi unsur serapan itu kata dari bahasa asing yang kita serap agar mudah diterima, mudah dipahami. Setelah saya jelaskan ini, kenapa kata asing itu perlu disesuaikan? Siapa yang bisa menjawab? Ya, supaya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya, siapa yang bisa menjelaskan apa saja tadi? Ya, tadi itu ada ejaan, mencakup huruf, kata, dan juga unsur serapan. Tata bahasa surat tadi kan ada dua. Yang pertama ejaan, yang kedua adalah tanda baca. Sekarang kita akan masuk ke tanda baca. Tanda baca itu adalah biasanya digunakan seperti
tanda ini ada 3 biasanya yang sering digunakan dalam surat, yaitu tanda baca titik, tanda baca koma, tanda baca dalam surat itu yang sering digunakan itu ini, tanda baca titik, tanda baca koma, dan juga tanda baca titik 2. Tanda baca titik itu biasanya digunakan di akhir kalimat ataupun singkatan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Saya makan nasi. Ini ini kalimat dikasih titik. Lalu contoh lagi yang singkatan. Rumah no ini adalah singkatan dari nomor. Kita beli titik 18 seperti ini. Lalu contoh lagi yang singkatan seperti Saskia Saskia Sarjana Teknik titik, seperti itu ya. Lalu tanda baca koma. Tanda baca koma sendiri itu biasanya digunakan untuk memisahkan kalimat atau rincian. Memisahkan kalimat seperti apa contohnya? Seperti saya suka makan gudeg, koma, makan telur, koma, makan sayur, koma, dan makan buah. Jadi kalimat atau tanda koma itu, tanda baca koma itu digunakan untuk memisahkan kalimat atau rincian seperti ini. Contohnya, saya suka makan gudeg, koma, telur, koma, sayur, koma, buah, dan buah. Lalu yang terakhir adalah tanda baca titik 2. Tanda baca titik 2 itu digunakan untuk apa? Biasanya, ada yang tahu? Ya, digunakan sebelum penjelasan atau rincian. Sebelum penjelasan itu gimana? Seperti biasanya di surat itu ada yang bertanda tangan di bawah ini, titik 2. Itu ada nama langsung titik 2 juga. Lalu tempat tanggal lahir, TTL, titik 2. Seperti itu. Jadi yang bertanda tangan di bawah, titik 2. Lalu bawahnya nama, diisi tempat tanggal lahir, titik 2, seperti ini ya. Jadi digunakan sebelum menjelaskan atau rincian, seperti itu. Sekarang saya tanya, kapan kita menggunakan tanda koma? Ya benar, saat ada kalimat yang perlu dipisahkan atau rincian yang perlu dipisahkan seperti ini tadi. Oke, setelah Ibu jelaskan dari kedua materi yang ada ini, menurut kalian perbaiki kalimat yang Ibu tulis ini ya. Ibu dikti aja deh. Jadi kalimatnya adalah, saya ingin memberitahu bahwa saya tidak masuk sekolah karena sakit. Saya mohon izin. Ayo, siapa yang bisa memperbaiki? Dengan cara apa memperbaikinya? Ya benar. Jadi itu bisa dibuat lebih lugas. Lugas tadi apa? Langsung pada inti, sederhana, tidak bertele-tele. Yaitu dibuat dengan kalimat seperti apa, Mbak?
Ya, dengan ini saya memohon izin tidak masuk sekolah karena sakit. Oke, pada pertemuan kali ini materinya sudah saya jelaskan semuanya. Ibu berharap pada kalian semua untuk bisa mengetahui apa yang tadi Ibu jelaskan, seperti ciri-ciri bahasa dan juga tata bahasa dalam surat tadi. Sebelumnya, adakah yang masih ingin ditanyakan tentang materi tadi yang sudah saya jelaskan? Mungkin materi yang kurang paham gimananya, atau yang belum tahu? Nggak ada? Nggak ada ya? Berarti sudah paham semua. Selanjutnya Ibu akan memberikan soal, nggak banyak kok, cuma 5 aja, untuk mengevaluasi nanti materi yang sudah Ibu jelaskan itu beneran dipahami atau enggak sama anak semuanya. Sekarang ayo silakan menulis soalnya, saya dikte. Oke, silakan dikerjakan, saya tunggu. Sudah selesai semuanya? Silakan dikumpulkan. Baik, ini soalnya untuk dibuat evaluasi apakah kalian benar-benar memahami materi yang udah Ibu jelaskan atau belum. Sudah, sekian dari Ibu. Jam pelajarannya juga sudah habis. Terima kasih, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.